Perkenalkan, nama saya Dian Pertiwi, nomor absen saya 4. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Maria Dinda Kiara, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Iko Maheri Angrawita, absen 12. Perkenalkan, nama saya Nima Deang Gita Rasmi Wulandari, nomor absen 31. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Halo teman-teman semuanya, jadi kali ini kami ke tempat sejarah yaitu Puri Pemacetan yang ada di Jalan Hasanuddin. Jadi sekarang ini kita mau meneliti bagaimana bangunan-bangunan yang ada di Puri Pemacetan ini. Jadi lihat videonya, selamat menonton. Oke, perkenalkan, sebelumnya saya Tura Agung. Nah, saya salah satu anggota Puri Agung Pemacetan. Saya merupakan cucu dari Raja Pemacetan sendiri. Nah, kalau di sini ditanya tentang sejarah, cocok banget kalau kita meneliti sejarah Puri ya. Karena di sini itu salah satu bukti tentang kerajaan Bali yang ada. Jadi sini sistem masyarakat adat masih ada, sejarah juga ada, budaya juga ada. Itu aja. Kalau ditanya nih, kapan mulai berdirinya Puri Agung ini? Puri Agung Pemacetan yang sekarang ini termasuk Puri Agung Pemacetan yang baru. Jadi sebelum Pemacetan, sebelum Perang Puputan Badung, itu dulu Puri itu berada di sebelah baratnya jalan. Nah sekarang semenjak setelah Perang Puputan Badung itu Puri hancur, kemudian dulu yang di sini namanya Jerungan direnovasi menjadi Puri yang ada sekarang itu tahun 1930-an. 1930-an. Untuk kalau yang mendirikan Puri Niki siapa? Yang mendirikan Puri. Nah, jadi kalau dari yang mendirikan Puri itu dari Semeton dulu. Jadi dulu ada namanya Semeton Warga Agung Pemacetan. Jadi dari kerajaan Bali, kerajaan Pemacetan yang dulu yang telah hancur, itu sisa 3 orang dulu awalnya. Jadi itu Copodo Mora Gede Pemacetan 10, kakek saya, kemudian anak Agung Gede Lela, sama anak Agung Sagung Haji. Dulu masih kecil waktu Perang Puputan itu masih sekitar umur 3 tahun sampai 5 tahunan. Nah dari Semeton Warga Agung itu adalah orang-orang yang dulu mengabdi sama keluarga Puri. Nah karena dulu masih kecil kan belum ada rumahnya hancur, purinya hancur, kemudian Semeton Warga Agung itu sudah membangun untuk membuatkan tempat baru yaitu Jerungan ini yang sekarang kita sekarang. Atau coba ceritakan sedikit sejarah singkat berdirinya Puri Niki. Nah kalau cerita sejarah singkatnya, Puri Agung Pemacetan yang sekarang itu berdiri setelah adanya Perang Puputan Badung. Jadi saya ceritakan dulu Raja Pemacetan ke-9 dulu memimpin Perang Puputan Badung. Nah waktu memimpin Perang Puputan Badung juga, Puri yang dulunya ada di sebelah barat jalan, Ya. kita hancur, dibakar sendiri sama keluarga Puri karena mau berperang. Nah kemudian sisa lagi 3 yang saya ceritakan tadi itu anak itu Copodo Mora Gede Pemacetan, anak Agung Gede Lanang, sama anak Agung Sagung Haji. Nah kemudian dulu karena masih ada rasa bakti dari warga Agung Pemacetan, itu didirikanlah Puri yang sekarang ini sebagai tempat tinggal beliau-beliau ini. Ya, dan Puri yang ada sekarang itu hasil dari sejarah yang itu yang tadi saya sebutkan. Kalau susunan bangunan Niki sama luas parkiran Purinya, Niki berapa nih? Kalau detail saya kurang tahu ya karena tidak pernah ngikut sama sekali.
kalau tentang bangunan itu di sini dibagi jadi tiga bagian. Itu Nista Mandala, kemudian Madhya Mandala, sama Utama Mandala. Kalau di Nista Mandala itu biasanya tempat pakaian di luar, mobil itu kita panggilnya Baburi. Nah, kemudian kalau Madhya Mandala ini tempat pertemuan kita sekarang, tempat keluarga Puri tinggal, tempat kita melakukan kegiatan sehari-hari lah. Kemudian untuk Utama Mandala itu ada di Merajan, tempat kita melakukan persembayangan, tempat kita mengejar ide yang dewasa, dan tempat kita mengejar leluhur yang tukang gitu. Jadi alasan kelompok kami memilih tempat ini karena sejarah di sini sangat unik untuk ditelusuri. Di sini juga terdapat banyak ukiran-ukiran yang klasik dan kuno, serta di sini juga lokasinya dekat dengan tempat tinggal rumah kami. Terima kasih. Ini dulu ya. Ini namanya Gedong Agung. Nah, Gedong Agung ini dulu tempat tinggal Raja Pemutetan. Ini ada tempat orang gedung. Nah, itu sebetulnya. Boleh disarut. Nah, kemudian beliau juga punya wakil. Nak berbeda anak, itu kakaknya. Yang itu sebelah kanan, sebetulnya belakangnya. Nah, beliau inilah yang dulu memimpin berdua. Salah satu Ida Cokoda Pada Gede Pemutetan, yang satu Sedar Agung Anak Agung Gede Lanang Pemutetan. Nah, ini tempat tinggal Ida Pada Gede Pemutetan, Ida Cokoda Pada Gede Pemutetan. Nah, kalau yang sana itu tempat tinggal Anak Agung Gede Lanang. Nah, itu tempat kakak saya tuh yang duduk, kakak saya tuh. Sana dibangun sampai sekarang disambung sama bangunan yang belakang yang besar. Kalau ini masih dibiarin kayak seperti dulu. Ya, nah kemudian ini tempat kita temu tadi itu namanya Balai Lantang. Ini namanya Balai. Ini tempat kita menerima tamu, misalnya kayak adik-adik sekarang ini mau wawancara. Sekarang ada anak-anak SD. Ini memang khusus untuk menerima tamu umum. Nah, kalau balai ini sekarang dulu tempat tinggal raja, sekarang kita pakai untuk pertemuan keluarga. Jadi kalau orang rapat mau puja wali, tahu puja wali tak? Hari Raya. Ada raya apa itu? Hari Raya. Kurang tahu nih kak. Tidak tahu orang Bali tak? Orang Bali. Puja wali itu bisa dikatakan sebagai hari lahirnya tempat suci. Nah, kalau misalnya mau ada karya, bahasanya karya, mau ada misalnya kayak metatah atau ngaben atau apa, Angga Puri atau keluarga kerajaan bakal sangkap di sini. Oh, betul. Sangkap tahu? Sangkap itu kayak rapat keluarga. Jadi mereka akan duduk di sini bicara tentang bagaimana teknisnya, bagaimana keuangan kita ambil di sini, kita bicara. Ini untuk tangkap sekarang. Karena raja kan sudah lebar lah bahasanya. Sini kita pakai pergunakan. Nah, ini untuk Balai Lantang terima tamu. Sini sekarang. Nah, Balai Lantang ini dulu hotel, pernah jadi hotel. Nah, hotel ini kalau nggak salah itu tahun 1970-an sampai 1990. Dulu masih masa jaya-jaya. Nah, karena sekarang udah kalah saing lah dengan kompetitor. Nah, jalan sekarang. Dulu ini tempat nginep raja-raja, suap raja namanya loh. Dulu. Jadi kalau ada raja-raja dari Buleleng, Banan, sini enggak. Tapi kalau sekarang itu ini digunain jadi tempat apa? Dulu tempat ada, sekarang udah enggak ini. Rencananya ini akan bakal dijadikan museum, tapi masih perlu dana besar gitu. Belum tempat sini. Nah, ini bagian tapak belakang dari untuk home. Ini bikin dan
Nah, bagian belakang kan nggak terlalu, jadi ini satu kesatuan sama sampai ke depannya. Oh. Ya saya. Nah, Dari mana? SMA 5 nih Kak. Pak. nah, kemudian ini namanya balai pecanangan. Tempat rapat juga nih Kak. Bukan, ini balai namanya, kalau kita bahasanya kita itu tempat orang bertanding, ibu-ibu. Sama bertanding tahu. Iya. Jadi untuk melakukan persiapan Banten dan lain sebagainya di sini. Makanya kalau sekarang ini karena mau ada puja wali kan, mau punya puja wali, makanya sekarang lihat kan ada karena mau pakara yang mau disanding. Nah, kemudian ini fotonya beliau. Ini termasuk foto beliau kan. Nah, sebenarnya itu posturnya beliau itu cukup orang gede pemucutan. Setelah perang Pututan Badung, dulu beliau sempat dititip di Rio Bindu. Itu beliau yang duduk masih kecil, yang duduk di kursi. Dulu diiring sama penglingsir Puri Gelenceng dan penglingsir Rio Bindu. Tadi dari Rio Bindu dijemput ke Gelenceng, karena ibunya beliau itu dari Gelenceng. Nah, setelah itu baru didirikan Puri yang sekarang, baru dipindah ke sini. Itu cerita. Itu beliau. Udah. Ke sini. Swastiastu. Iya tuh. Nah, ini tempat itu, ini wilayah ini namanya tempat kita ngambil karya biasanya. Di sini ada 4 balai. Balai Lot, balai Tau, balai Daja, sama balai Dangin. Nah, dari balai Daja dulu ya. Ini balai Daja tempat anak gadis atau kepala keluarga biasanya. Nah, kalau di Puri sendiri itu tempat anak Agung Sagung Adi yang saya bilang tadi itu. Nah, anak Agung Sagung Adi itu betulnya sebelah kiri tinggal di sini. Itu sebagai bentuk penghormatan kita karena beliau adalah putri dari Raja ke-9. Di sini kita tempatkan ya. Kita manggilnya Saren Bandung. Nah, kemudian ini namanya Saren Dau. Nah, Balai Dau. Balai Dau itu untuk tempat tidur anak laki-laki.